banjir bandang akibat luapan Sungai Cidurian menerjang 4 kawasan di wilayah Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Terjangan air juga meluas ke permukiman warga hingga membuat 2 jembatan sekitar hanyut. Terjangan banjir bandang yang terjadi pada Senin sore hingga malam kemarin membuat para warga panik, berhamburan menyelamatkan diri dari derasnya air. Tingginya curah hujan membuat volume air di Sungai Durian meluap dan merobohkan jembatan penyambung desa. Banjir juga meluas ke permukiman warga di 4 kecamatan yang ada di wilayah Bogor Barat. Tim SAR dan Damkar Kabupaten Bogor hingga kini masih berusaha mengevakuasi warga yang dikhawatirkan terseret derasnya air. Sementara itu, pemerintah daerah Mamasa, Sulawesi Barat mengerahkan alat berat guna membuka akses jalan dan jembatan yang terputus pasca diterjang banjir bandang dan longsor. Pihak Pemda memastikan desa yang terisolir akibat banjir dapat terhubung kembali dalam 2 hari ke depan. Alat berat berupa loader yang dikerahkan Dinas PUPR Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ini terus mengangkut ribuan kubik material longsor dan lumpur yang terbawa arus akibat banjir bandang yang terjadi hari Minggu kemarin. Bencana longsor serta derasnya air bah yang menerjang tak hanya memutus akses jalan ke sejumlah daerah, namun juga menyebabkan sejumlah titik di muara Sungai Tabulahan tertimbun material hingga menyumbat aliran air. Tadi pagi penanganan dari poros Jalan Nasional sampai ke Desa Burana itu sudah selesai, sudah tembus. Sekarang kita lagi konsen untuk mendatangkan ekskavator dalam rangka menormalisasi sungai yang terdampak bencana. Sementara pasca longsor dan banjir bandang yang memporak-porandakan puluhan rumah dan areal perkebunan, sejumlah warga mengalami trauma karena harus berlarian menyelamatkan diri serta kehilangan tempat tinggalnya. Tiba longsor besar ya semua orang di dalam situ menangis semua karena takut. Ya karena puji Tuhan kita tinggalkan di rumah. Setelah kita meninggalkan rumah itu ya sampai tempat kita pindah tiba-tiba longsor besar semua ya. Para korban bencana yang terdiri dari 104 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal kini ditampung di pengungsian dan tenda darurat yang didirikan tak jauh dari rumah mereka. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Ya, kita berdoa semoga bencana alam ini segera berlalu dan bagi masyarakat agar waspada karena kita sudah masuk musim penghujan. Ustadz Atabi, koreksi jika saya salah, ada 3 makna bencana alam dalam perspektif Islam. Yang pertama sebagai ujian, kemudian hukuman, dan yang terakhir adalah azab. Bagaimana menjelaskan ini Ustadz? Siapa saja yang mendapatkan ujian, hukuman, dan azab ini? Baik, betul Mbak Nurul Cinta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kewenangan, kekuasaan untuk menghadirkan apapun untuk kita makhluknya. Dan terminologinya adalah 3. Yang pertama sebagai ujian dari Allah. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya menjadi ladang ujian. Ketika orang disehatkan, sesungguhnya ujian untuk bersyukur. Ketika orang disakitkan, maksudnya sakit, ujian untuk bersabar. Ketika mendapatkan banyak karunia, ujian untuk bersyukur. Ketika disulitkan kehidupannya, adanya musibah, itu juga ujian untuk bersabar. Yang kedua adalah semuanya ini menjadi teguran. Teguran itu adalah sebagai bahan introspeksi. Para nabi ditegur oleh Allah. Kita ingat kasusnya atau kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ia keluar dari kampungnya menuju kampung yang lain dan itu tidak meminta izin kepada Allah. Maka Allah tegur, yaitu dia ditelan oleh ikan besar, ikan hiu atau ikan paus. Teguran itu dalam rangka kebaikan kita. Bahkan di dalam hadis, teguran itu dengan hadirnya musibah atau ujian akan mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa-dosa kita. Karena kita yakin tidak ada manusia yang tidak berdosa di sisi Allah. Yang paling berat dan selalu kita memohon perlindungan kepada Allah adalah kalau itu menjadi musibah, menjadi hukuman atau menjadi azab. Kenapa itu terjadi? Adalah surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi banjir itu karena manusia tidak menjaga alam, tidak menjaga lingkungan, tidak menjaga kebersihan.
atau tidak mau bermuamalah dengan alam ini, tidak mau berbaik-baik dengan alam ini, maka Allah Subhanahu wa taala hadirkan itu sebagai teguran, sebagai musibah, sebagai hukuman. Namun ketiga-tiganya adalah merupakan untuk kebaikan manusia. Disinilah kita selalu berintrospeksi, koreksi diri. Mudah-mudahan kita yakin ini adalah ujian sehingga kita dicatat orang-orang yang sabar, atau ini menjadi teguran sehingga kita jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga para korban bencana alam ini semakin sabar dan tabah dalam menghadapi ujian tersebut begitu ya Ustadz, dan insya Allah akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Nah Ustadz Atabik, manusia ini kan sebagai khalifah, di mana salah satu tugasnya adalah menjaga kelestarian alam seperti yang Ustadz tadi sampaikan. Nah bagaimana Al-Quran bicara korelasi manusia dengan alam ini Ustadz? Betul Mbak Nurul Cinta, kita ada hubungan dengan alam. Karena Allah menciptakan alam untuk kehidupan. Allah menciptakan manusia untuk mengelola alam ini menjadi sumber kehidupan, sehingga kehidupan ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa ada hablum minallah, kita jaga hubungan baik dengan Allah. Hablum minan nas, kita jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Tapi ada hablum minal alam, kita jaga hubungan baik kita dengan alam. Seorang ulama besar, Imam Ar-Razi mengatakan, ketika menafsirkan surat Hud ayat 61, sungguh jika manusia menjaga kelestarian alam, maka itu akan memperpanjang umur alam ini sekaligus memperpanjang umur manusia. Disitulah apresiasi orang yang menjaga lingkungan, orang yang menanam pohon, orang yang menjaga kebersihan. Sesungguhnya ia memperpanjang umur manusia. Karena dengan demikian alam ini menjadi panjang umurnya. Dan kalau panjang umurnya, itulah panjang pula umur manusia. Bahkan orang yang menanam, tanamannya dimakan oleh siapapun, meskipun oleh burung, oleh hewan, tetap menjadi nilai sedekah. Hubungan yang sangat erat. Kita jaga alam ini karena itu juga amanah dari Allah. Manusia dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga alam, menjaga kita. Menjaga kelestariannya, menjaga kebaikan kita yang sedang menjalankan kehidupan ini, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata ada hubungannya ya Ustadz, di mana umur manusia itu juga bagaimana kita menjaga alam dengan baik. Baik Ustadz Atabik, kita ke